lari. Satu lagi nih Pak, ini malam Natal ya, besok Natalan kan? Natalan besok tuh, yang agama Nasrani ya, yang Kristen Katolik besok Natalan. Nah kebiasaan Banser itu ngebantu petugas keamanan menjaga gereja. Ya kalau polisi semua nggak sanggup Pak, polisi personelnya terbatas kan, maka Banser yang menjaga. Orang itu kalau sudah rasa jelek, ngejelek-jelekin Banser gitu ya Pak, ya jelek aja itu satpam gereja, ngejek. Padahal Pak Banser itu seragam aja beli sendiri mereka itu, nggak ada yang ngongkosin. Saya kadang-kadang begini Pak, kalau ceramah di kawal Banser itu, saya kadang-kadang malu sendiri. Mereka kalau ngawal saya ceramah, saya 1 jam ceramah berdiri 1 jam mereka Pak. Mengantuk sambilan, nggak ada yang bayar loh Pak. Saya pulang ceramah diongkosin. Nah mereka mana ada Banser yang kaya? Nggak ada. Ada Banser yang kaya, Erick Thohir, nah, kaya dia Pak. Kan Banser yang kaya tuh Erick Thohir kan. Tapi banyak Banser tuh biasa, bajunya kadang kumel, bau ketek udah kemana-mana Pak, nggak ganti-ganti. Tapi jangan pernah mempertanyakan niat ikhlasnya. Ya percayalah, mereka sudah tahu semua itu, sudah diajari oleh para kiai. Ingat kejadian pada tahun berapa? 2000 ya. Kajian Banser yang bernama Rianto. Pada misa malam Natal. Pas malam begini. Misa malam Natal. Beliau ngepam di gereja. Bantu aparat penegak hukum. Bukan beribadah. Memberi rasa aman kepada saudara non-muslimnya. Karena kita Islam yang mayoritas. Sayang Pak, ada kejadian. Di bawah kursi jemaat ada bom. Rianto teriak, ada bom. Rianto ngambil bom, jemaat berhamburan menyelamatkan diri. Kalau saya Pak, saya duluan yang kabur. Ini jemaat berhamburan menyelamatkan diri. Sayang, bom meledak ketika sedang dipegang oleh Rianto. Rianto wafat, meninggal dunia. Jemaat satu pun tidak ada yang terluka yang menghadiri misa malam Natal. Muncul berita internasional. Apa kata dunia internasional? Islam di Indonesia memang Islam yang rahmatan lil alamin. Mayoritas yang melindungi minoritas. Sampai hari ini mereka memuji-muji Islam di Indonesia Pak. Gara-gara sosok Rianto. Ini yang sungguh luar biasa. Memberi rasa aman kepada yang minoritas. Itulah tugas kita di Indonesia ini. Jadi jangan sampai orang salah paham dengan itu semua. Saya yakin Rianto itu mati syahid. Pejuang rahmatan lil alamin. Menunjukkan kepada dunia internasional, Islam bukan agama teroris. Islam bukan agama yang radikal. Tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Itu sungguh luar biasa. Walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Kita doakan malam ini sekaligus ngohol Rianto. Sudah 20 tahun ya Pak ngehol Rianto. Mudah-mudahan Rianto betul-betul dicatat sebagai mati syahid. Allahumma amin. Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu memang nggak viral Pak. Karena dulu belum ada media sosial. Belum ada HP canggih kayak gini. Dan kita juga belum lama pasca reformasi kan? Karena pasca reformasi Indonesia masih bergejolak begitu banyak, maka banyak orang yang tidak mengenang Rianto. Tapi saya berharap kepada bangsa Indonesia, suatu hari nanti mudah-mudahan Rianto ini oleh pemerintah Republik Indonesia diangkat sebagai pahlawan nasional Pak. Mudah-mudahan. Karena mengapa? Sederhana memang bentuknya, tapi efek gara-gara Rianto semua orang percaya Islam bukan agama teroris, tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Baik, sampai di sini kita buka. Makanya saya terkenang betul Rianto. Rianto itu Banser yang mengamankan gereja pada misa malam Natal. Bantu Pak polisi lah Banser-Banser itu. Makanya Banser itu jangan diejek ya Pak, ya adik-adik sekalian ya. Karena mereka itu wah luar biasa itu Banser itu. Nggak digaji loh Banser itu. Kalau TNI Polri kan digaji kan. Mereka nggak digaji nggak mereka itu. Jadi mereka itu ikhlas betul mengamankan misa malam Natal. Ada bom di bawah kursi jemaat. Lalu dia teriak, ada bom. Semua jemaat gereja
lari keluar semua. Rianto ngambil bomnya agar tidak melukai orang lain, tapi sayang, bomnya meledak di pelukan Rianto. Tahun 2000 itu. Sayangnya tidak terlalu viral beritanya, belum kayak zaman sekarang. Tapi dunia internasional memberitakan betapa Islam di Indonesia sangat rahmatan lil alamin, yang mayoritas melindungi yang minoritas. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya itulah Islam sesungguhnya. Jangan sampai ada polisi ngejek banser tuh, banser satpam gereja. Jangan. Kita memang harus melindunginya. Coba adik-adik kapan-kapan ke Labuan Dalam itu. Ke Labuan Dalam itu banyak orang Bali di sana, beragama Hindu. Itu kalau Idul Fitri, orang Islam di sana sholat Idul Fitri di lapangan, semua disuruh sholat. Laki perempuan kosongkan rumah, berangkat ke lapangan semua. Itu yang jaga di rumah-rumah itu pecalang-pecalang Bali, yang parkir motor, yang nyiapin segalanya pecalang-pecalang Bali itu luar biasa kan. Inilah yang namanya hidup bersama. Ini yang disebut dengan bersaudara. Tapi orang Islamnya juga bagus. Begitu hari raya Nyepi di sana, tidak ada satupun orang Islam yang mau hajatan pada hari raya Nyepi, karena menghormati saudara-saudaranya dari agama Hindu yang sedang merayakan hari raya Nyepi. Ya hajatan orgenan kan nggak sopan betul bagi agama Hindu. Artinya itu hidup bersama sebetulnya. Jadi jangan sampai kita ini ikut ideologi-ideologi yang dikit-dikit mengkafir-kafirkan. Makanya saya terharu betul dengan NU. NU tahun 2019 melalui musyawarah alim ulama, konferensi besar mengusulkan penghapusan sebutan kafir kepada warga negara non muslim. Luar biasa. Coba tepuk tangan sekali lagi. Ini luar biasa. Disitulah saya bangga betul jadi orang NU, bangga betul. Karena di NU itu banyak sekali ulamanya, ahli baca kitab kuning semua. Karena mengatakan kafir kepada saudara non muslim itu menyakiti hati mereka, melukai perasaan mereka. Itu kalimat pejoratif, itu kalimat stereotip, tidak boleh itu. Kita ini warga negara itu sama di mata negara. Kalau ada sebutan kafir berarti ada warga negara kelas 2 kan? Warga negara kelas 2 tidak punya hak apa-apa. Dia nggak boleh menjadi pemimpin, nggak boleh jadi apa-apa. Tapi tidak dengan Indonesia. Nah ini sumbangsi para ulama. Makanya Gus Dur itu diangkat sebagai bapaknya orang Papua. Karena memang itulah sebetulnya Islam rahmatan lil alamin itu begitu. Dia melindungi, merangkul. Kita semua saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Buat siswa TNI Polri, calon-calon polisi, calon-calon tentara, Anda ada di garda terdepan menjaga negara ini. Kalau kayak saya ini cuma tukang ceramah, paling saya ngajar santri-santri, ngajar jamaah. Yang di garda terdepan adalah Anda semua. Jadi mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Buat saudara-saudara yang dari Aceh misalnya ada, dulu kita pernah punya masalah di Aceh, konflik yang tidak berkesudahan. Tapi gara-gara tsunami Aceh, kita semua jadi sadar bahwasanya kita bersaudara. Saudara-saudara saya yang di Papua luar biasa. Ada 100 berapa komandan? 162 dari Papua, luar biasa ya. Siswa-siswa polisi dari Papua, Anda adalah saudara kami. Kalau bisa nantinya tugasnya jangan di Papua semua. Ada yang tugas di Lampung, ada yang tugas di Aceh, nyebar kemana-mana. Agar Indonesia ini milik kita bersama. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya. Allahumma amin. Jadi balik lagi bahwasanya agama paling mudah dimanipulasi untuk kepentingan itu semua. Maka jangan tertipu.
Nah, saya ingin sampaikan beberapa hadis biar pede nanti bertugas. Siapa tahu nanti ada yang tugas di Densus 88 ya. Mentalnya kuat, cerdas, ya bisa masuk ke sana. Man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada negara, maka matinya mati jahiliyah. Jadi orang-orang yang melawan negaranya sendiri matinya mati jahiliyah. Nanti di akhir zaman kata Nabi akan banyak firqah-firqah, akan banyak kelompok-kelompok. Tapi kalau kalian bingung betul hendak berada di kelompok yang mana, jangan bingung. Kelompok yang paling selamat itu kata Nabi, wahyal jamaah, adalah al jamaah. Apa itu al jamaah? Negara. Satu-satunya yang selamat adalah yang membela negaranya sendiri. Karena al jamaah itu adalah tempat berkumpulnya para pemimpin umat untuk bersepakat secara sah dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat bersepakat adalah negara. Enggak perlu bela kemana-mana, enggak perlu bela partai ini, bela partai itu, enggak perlu bela kelompok ini, bela kelompok itu. Tugas kita cuma satu, membela negara. Dan mati dalam keadaan membela negara, matinya mati syahid.